676 membunuh Leixing. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, memerciki. Ketika Chang He Sword Immortal menebas dengan pedangnya, sebuah sungai muncul di antara keduanya. Yang lain bahkan bisa mendengar suara air, yang merupakan suara ombak yang dibentuk oleh pedang Qi yang tak ada habisnya. Masing-masing cukup kuat untuk menembus logam. Tebasan ini bisa menjadikan Chang He Sword Immortal menjadi pejuang terbaik di dunia. Dia memang pemimpin dari Azure Mystic Sect. Ledakan, Chen Fan tetap tenang saat dia membalas pukulan. Setiap gerakan yang dia lakukan sangatlah kuat, dia bisa menghancurkan segalanya tanpa menggunakan kekuatan ilahi atau seni rahasia apapun. Bang! Jika pedang Qi abadi pedang Chang He seperti sungai yang mengalir, pukulan Chen Fan akan menjadi tsunami. Sepertinya ada gelombang besar di udara. Esens Qi yang menakutkan berkumpul dan membentuk gelombang. Semua orang memandangi esensi sejati yang luar biasa. Seluruh langit ditutupi gelombang hitam yang ganas seolah-olah itu adalah lautan tanpa batas. Chang He Sword Immortal dan Cold Moon Fiery keduanya tercengang. Mengapa esensi sejatinya begitu menakutkan? Ini seperti lautan. Semua orang berpikir, Chen Fan terlalu kuat. Pukulannya sepertinya telah menghancurkan langit dan area beberapa ratus kaki di sekelilingnya diselimuti energinya. Tanah di sekitar area itu retak, semua batu dan pohon hancur dan semua orang terdorong sejauh ribuan meter. Membentuk, Chang He Sword Immortal membentuk pedang biru setinggi 10 kaki dengan pedang Qi miliknya. Untuk mengatasi Chen Fan dan energinya yang menggemparkan dunia, Chang He Sword Immortal harus menggunakan kartu asnya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan pedang biru. Menggabungkan tubuh dan pedang, mengontrol dengan esensi primordial, itu adalah seni pedang terbaik dari Azure Mystic Sect. Lin Suming pernah menghasilkan tebasan pada tingkat Dewa Bumi dengan pedang Qi selama 60 tahun, tapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Pedang Chang He. Segala arah, hancurkan, retakan, Chang He Sword Immortal menggabungkan energi jiwanya dengan pedang Qi. Aura pedang biru kemudian dengan cepat menembus gelombang hitam menuju Chen Fan seperti petir. Seni pedang Miking segala arah adalah tentang menyerang tanpa meninggalkan jejak. Rumor mengatakan bahwa Chang He Sword Immortal pernah bertarung dengan seekor naga dan tidak ada yang menyadari bahwa naga itu sudah mati sampai kepalanya jatuh. Serangan Chang He Sword Immortal terlalu cepat. Para penonton hanya bisa melihat kilatan cahaya. Cahaya ini sepertinya telah membelah gelombang hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi dua. Sepotong kue, Chen Fan tampak tanpa ekspresi. Dewa tingkat bumi dari alam kunsu tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya ketika dia menyerang dengan esensi sejati menelan langit. Mengumpulkan, Chen Fan mengayunkan tinjunya. Gelombang hitam tersebut segera datang dari segala arah dan membentuk pusaran raksasa. Ia berputar dengan kecepatan sangat tinggi dengan kekuatan menelan yang mengerikan. Setiap putaran yang dilakukannya mengelupas lapisan pedang Qi dari pedang biru. Sekali, dua kali, ia berputar 1000 kali per detik. Hanya tersisa beberapa kaki dari pedang biru setinggi 10 kaki. Oh tidak, Chang He Sword Immortal merasa cemas. Dia belum pernah melihat esensi sejati yang bisa menyerap energi orang lain. Jadi, dia bisa langsung menyempurnakanku jika dia mau. Dari mana dia mempelajari teknik seperti itu? Tapi dia tidak tahu. Kemampuan menelan Kun Peng adalah kekuatan ilahi tiada taraf yang dapat digunakan untuk menghancurkan dunia dan mendominasi alam semesta. Bang! Kemudian, tinju Chen Fan menghantam aura pedang biru. Waktu sepertinya telah berhenti. Makhluk roh dan dewa tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka dan memperhatikan dengan cermat. Pertempuran ini akan menentukan pemilik pohon buah guntur dan berhasil tidaknya ekspedisi tersebut. Kurasa Chang He Sword Immortal tidak akan kalah, kan? Pikir Qian Yexue. Dia masih percaya pada Chang He Sword Immortal 1 menit sebelumnya, tetapi tidak lagi setelah Chen Fan membunuh Penatua Qijue. Retakan, sementara semua orang menonton dengan kaget. Aura pedang biru itu mulai retak sedikit demi sedikit, mulai dari ujungnya. 1 inci, 2 inci, 3 inci, pada akhirnya, itu meledak dan berubah menjadi titik-titik cahaya, memperlihatkan Chang He Sword Immortal. Chen Fan segera meninju pedang ilahi Chang He Sword Immortal yang terkenal, Kun Wu. Kemudian, wajah Chang He Sword Immortal secara bertahap menjadi pucat. Wow, pedang Kun Wu menjerit dan pedang roh tingkat tinggi tiba-tiba retak. Tinju Chen Fan, yang dikelilingi oleh aura biru,
meninju dada Changhe Sword Immortal. Puff! Changhe Sword Immortal menyemburkan darah dan didorong mundur 1000 kaki, berbenturan dengan gunung di dekatnya. Dia melewati seluruh gunung dan menciptakan semburan asap. Hanya sebuah pukulan, pedang roh patah dan pedang abadi dikalahkan. Kali ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Peri bulan dingin, macan tutul guntur, dan ular putih semuanya tercengang. Siapa sangka Chen Fan bisa membunuh Changhe Sword Immortal hanya dengan satu pukulan. Luar biasa, dia luar biasa. Kera api kuno membelalakkan matanya dan merasa senang. Dan Qian Yexue sangat ketakutan. Serangan Chen Fan tidak hanya merusak kepercayaan dirinya, tetapi juga menurunkan harga diri dan harga dirinya. Bahkan Changhe Sword Immortal tidak bisa mengalahkan Chen Fan, siapa lagi yang bisa? Meskipun Dewa Leixing tingkat bumi sangat kuat, dia tidak melampaui Changhe Sword Immortal sebanyak itu. Ini adalah pertama kalinya Qian Yexue merasa menyesal. Saudara Changhe, aku telah menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan kecepatanku. Aku hanya membutuhkan 20,5 menit. Setelah itu, aku akan memberi pelajaran pada anak fana ini. Dewa tingkat bumi Leixing tertawa terbahak-bahak. 9 naga petir emas di tangannya berubah menjadi rantai dan melilit gunung hitam, mencoba mengangkatnya. Ketika dia berbalik dengan puas, semua orang menatapnya dengan ketakutan dan hanya Chen Fan yang tersisa di tengah. Di mana saudara Changhe? Dewa tingkat bumi Leixing bertanya-tanya. Dia menoleh dan melihat 2 pecahan pedang biru berkilau di tanah. Itu adalah Kunwu, milik Changhe, salah satu dari 3 pedang ilahi teratas dari Sekte Mistik Azure, sebuah artefak roh tingkat tinggi. Sepanjang sejarah, para penggarap yang pedangnya patah juga akan mati. Jadi, apakah Changhe telah kalah dalam sekejap? Petik 2. Jantung Dewa tingkat bumi Leixing jatuh. Kamu pernah berkata kamu akan memusnahkan sekteku dan mengambil pohon harta karunku. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Chen Fan menjentikkan jarinya dengan acuh tak acuh. Dewa tingkat bumi Leixing memucat dan mencibir. Saya tidak tahu bagaimana Anda mengalahkan saudara Changhe, tapi saya pasti memiliki kartu truf saya. Saya tidak pernah takut pada orang lain, selain Master Sekte. Jika Anda setuju untuk berdamai dengan saya akan berbagi pohon buah guntur bersamamu dan kami tidak akan pernah lagi membicarakan perbuatanmu pada Tian Mingxi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Bagaimanapun juga, Dewa tingkat bumi Leixing adalah seorang penguasa yang berpengalaman. Dia mungkin mencoba untuk berdamai, tetapi sikapnya masih tegas dan provokatif. Statusnya di alam kunsu jauh lebih tinggi. Dibandingkan dengan Changhe Sword Immortal dan dia adalah orang yang paling unggul setelah sekte. Dia telah menguasai kekuatan ilahi dan seni rahasia yang berbeda, dan bahkan beberapa guru yang lebih lemah tidak dapat dibandingkan dengannya. Pergilah ke neraka. Chen Fan mengabaikan lamarannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan menyerang. Boom! Telapak tangan biru setinggi 10 kaki menghantam seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu seni rahasia yang aku gunakan untuk mendominasi alam kunsu, nak. Tingkat bumi Dewa Leixing berteriak. Dia menjabat tangannya dan 2 naga petir emas melaju melintasi langit dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Demon Divine Thunder adalah seni guntur teratas dari Sekte Guntur Surgawi. Petir emas begitu kuat sehingga bahkan artefak roh pun tidak akan mampu melakukannya, memblokirnya. Namun, serangan Chen Fan juga mengerikan. Dia telah memasuki level Conate, dan tubuhnya, esensi sejati, dan jiwa ilahi telah bergabung menjadi satu. Jadi, telapak tangan ini tidak hanya membawa esensi sejati penelan langit, tetapi juga kekuatan tubuh ilahi yang sukses di awal. Desir, telapak tangan biru raksasa menabrak naga petir. Demon Divine Thunder emas kemudian menghantam telapak tangan biru raksasa seperti tetesan air hujan yang jatuh di atas lonceng perunggu, itu tidak mampu menghancurkan telapak tangan sama sekali. Di bawah serangan yang begitu kuat, Dewa tingkat bumi Leixing juga mulai mengerahkan kekuatan penuhnya. Suara mendesing. 2 sayap guntur muncul di punggungnya, yang tampaknya adalah sayap guntur angin milik Tian Mingxi. 2 angin puyuh tercipta ketika Dewa tingkat bumi Leixing mengepakkan sayapnya. Lalu, retakan seperti petir muncul di dahinya. Sinar cahaya keemasan keluar dari celah dengan energi yang menghancurkan bumi. Itu padat dan cepat seperti meriam laser, dan melampaui 20 kali kecepatan suara. Itu adalah kekuatan ilahi tertinggi dari Sekte Guntur Surgawi. Mata Guntur Surgawi. Seseorang berseru.
Guntur ilahi setan, sayap guntur angin, mata guntur surgawi. Dewa tingkat bumi Leixing memamerkan 3 kekuatan ilahi sekaligus. Biasanya, seorang kultivator hanya dapat memiliki 1 kekuatan ilahi, tetapi ia memiliki 3 kekuatan ilahi. Dia memang salah satu pejuang terbaik di alam Kunsu. Tapi itu bukanlah akhir. Dewa tingkat bumi Leixing kemudian melambaikan tangannya. Aura pedang hitam panjang, terbentuk dari petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, muncul di langit. Ia menjadi naga petir sepanjang 40 kaki dan cukup keras untuk membelah gunung. Tebasan guntur listrik ungu, seni budidaya terbaik dari Sekte Guntur Surgawi. Dewa tingkat bumi Leixing sudah bisa menjadi liar di alam Kunsu dengan itu, belum lagi betapa kuatnya dia memiliki 3 kekuatan ilahi lainnya. Namun, Chen Fan tidak takut sama sekali dan dia menyerang lagi. Kekuatan ilahi dan seni rahasia itu tidak berarti apa-apa baginya. Bang! Telapak tangan raksasa berwarna biru itu menghantam ke bawah seolah tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap, sayap guntur retak, sinar cahayanya pecah dan bilah ungunya patah. Telapak tangan Chen Fan kemudian memukul langsung dewa tingkat bumi Leixing, menjatuhkannya. Dia jatuh ke tanah, tanda telapak tangan setinggi 10 kaki dibuat tepat setelahnya. Ledakan, itu menimbulkan awan debu dan bumi berguncang. Bahkan lembah pemakaman dewa tampak sedikit kewalahan dan celah 1000 meter muncul di tanah. Semua orang tercengang seolah-olah mereka melihat hantu. Dewa tingkat bumi Leixing telah dikalahkan. Itu dewa Leixing tingkat bumi. Setelah beberapa saat, Tuan Fury bergumam. Dewa tingkat bumi Leixing pada dasarnya adalah salah satu kultivator terkuat di alam Kunsu, selain Master Sekte dan beberapa tetua. Dia adalah Conate Being tingkat menengah dan telah menguasai segala macam kekuatan ilahi dan seni guntur. Makhluk sekuat itu dihancurkan oleh Chen Fan. Bahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure atau Sekte Guntur Surgawi tidak mungkin bisa mengalahkan Dewa Leixing tingkat bumi dengan satu serangan. Kata Peri Bulan Dingin dengan serius. Meskipun mungkin terdapat perbedaan beberapa kali lipat dalam kekuatan makhluk Conate tingkat menengah dan puncak, Dewa Leixing tingkat bumi sangatlah kuat. Bahkan beberapa penggarap Conate tingkat puncak yang lebih lemah bukanlah tandingannya, seharusnya tidak semudah ini untuk mengalahkannya. Bang! Benar saja, suara gemuruh datang dan seseorang yang dikelilingi oleh aura ungu melesat ke langit. Itu adalah dewa tingkat bumi Leixing. Dia tampak pucat dan berlumuran darah. Jubah hitam dan merahnya bahkan robek. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia memandang Chen Fan tanpa ekspresi. Seorang penguasa sepertimu, yang sudah memiliki esensi sejati yang begitu kuat setelah menjadi dewa tingkat bumi, adalah bakat tiada taraf yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Jika kamu bergabung dengan Sekte Guntur Surgawi, aku dapat meyakinkanmu bahwa kamu akan ditunjuk sebagai dewa tingkat bumi. Master Sekte berikutnya dan kita akan seimbang. 1 abad kemudian, Anda akan mendominasi alam Kunsu. Dia berbicara sebagai wakil Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi. Peri Bulan Dingin dan Tuan Fury sama-sama tercengang. Sekte Guntur Surgawi adalah sekte besar di Kunsu dan memiliki sejarah ribuan tahun. Master Sekte mereka bahkan lebih unggul daripada presiden manapun di dunia. Pada saat ini, mereka bersedia menunjuk Chen Fan sebagai Master Sekte masa depan, menunjukkan keberanian dan kemurahan hati yang besar dari Dewa Leixing tingkat bumi. Dia memang penguasa Kunsu. Qian Yexue menoleh dengan cemas. Akan lebih baik jika Chen Fan bisa berdamai dengan mereka. Lagi pula, meskipun dia mengalahkan dewa tingkat bumi Leixing, masih banyak lagi dewa tingkat bumi dan juga Master Sekte unggul di alam Kunsu. Bisakah dia mengalahkan seluruh dunia? Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan tenang, Sekte Guntur Surgawi tidak ada artinya bagiku. Kamu harus membayar untuk apa yang kamu katakan. Ketika kamu mencapai levelku dan hidup cukup lama, kamu akan memahami bahwa keluarga dan teman-temanmu akan mati pada suatu saat. Jadi, mengapa repot-repot? Dewa tingkat bumi Leixing mengerutkan kening dan tidak melanjutkan. Tetapi jika kamu sudah membuat keputusan, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu demi sekteku. Chen Fan melangkah maju dan berteriak dengan kejam, ayo. Dewa tingkat bumi Leixing mengira dia telah memberikan tawaran terbaik, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga adalah hal terpenting bagi Chen Fan. Siapapun yang menyinggung mereka harus mati, bahkan sekte utama Kunsu. Pedang, teriak dewa tingkat bumi Leixing. Petir ungu muncul dari tubuhnya dan pedang hitam sepanjang 4 kaki 7 inci terbentuk.
Bilahnya tampak biasa tetapi dikelilingi oleh kilatan petir. Pisau guntur ungu, master leluhur pertama dari Sekte Guntur Surgawi, penguasa kutukan surgawi, membuat bilah ini dengan besi dikunsu dan energi Dewa Petir. Kudengar petir ungu menyambar selama 10 hari setelah bilahnya selesai dibuat, jelas Qian Yexue. Kekuatan pedang guntur sangat menggemparkan. Begitu muncul, udara berguncang, langit tertutup awan petir dan petir menyambar terus-menerus, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ini adalah salah satu harta karun tertinggi dari Sekte Guntur Surgawi. Master Sekte kami mengizinkanku untuk membawanya ke dunia fana hanya karena lembah pemakaman dewa. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini dengan pedang ini. Dewa tingkat bumi Leixing mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat dan energinya melonjak ke tingkat yang sulit dipercaya. Harta karun roh semu. Chen Fan menyipitkan matanya. Serangannya membawa seluruh kekuatannya dan bisa membunuh 10 dewa tingkat bumi. Saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa artefak Dharma inilah yang menjadi alasan dewa tingkat bumi Leixing selamat. Meskipun harta karun kuasi roh tidak sekuat harta karun roh, ia hanya kekurangan roh. Siapapun yang memiliki harta ini dapat membunuh makhluk terhubung. Pantas saja kau tidak punya rasa malu sama sekali. Sayangnya, aku adalah lawanmu. Chen Fan tersenyum. Hanya penggarap inti emas yang bisa membuat harta karun roh, seperti 5 elemen guntur yang lengkap. Harta karun kuasi roh tidak lebih lemah dari harta karun roh. Armor Merkuri dan tombak pembunuh dewa milik Chen Fan juga merupakan harta karun kuasi roh. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Dewa tingkat bumi Leixing sangat marah. Rambutnya berkibar-kibar seperti segerombolan ular hitam yang menari-nari di udara. Bilah hitamnya berubah menjadi naga petir ungu sepanjang 10 kaki yang menimbulkan suara berderak. Langit diselimuti energi yang luar biasa. Bilah guntur ungu sangat maniak dan sepertinya ia ingin terbang keluar dari tangan dewa tingkat bumi Leixing demi darah Chen Fan. Desir. Kemudian, Changhe Sword Immortal juga datang. Jimat di kepalanya terbakar hebat dan energi yang kuat turun dari jimat itu ke tubuhnya, membuatnya tampak seperti master pedang yang tiada taranya. Itu adalah jimat pedang penjelmaan dari master sekte dari Sekte Mistik Azure. Changhe Sword Immortal sekarang dapat meminjam kekuatannya sebentar, teriak Qian Yexue. Harta karun semu dan jimat inkarnasi. Menghadapi musuh yang begitu kuat, kedua tuan segera memainkan kartu truf mereka. Kemudian, 2 berkas cahaya melesat melintasi langit. Salah satunya adalah mayat yang mengeluarkan deatki dan yang lainnya adalah spirit beast yang dikelilingi oleh api hitam yang tampak seperti kilin. Raja zombie di tempat pemakaman dewa dan kilin hitam di lembah api hitam, kata Macan Tutul Guntur. Kedua tamu itu adalah tuan yang paling kuat di lembah pemakaman dewa dan jauh lebih kuat daripada Macan Tutul Guntur dan Kera Api. Raja zombie diubah dari mayat dewa langit ribuan tahun yang lalu. Tubuhnya sekeras baja dan kekuatan bertarungnya tidak ada habisnya. Di sisi lain, kilin hitam dikatakan memiliki darah kilin sejati dan sangat kejam. Keduanya benar-benar penguasa lembah pemakaman dewa. Teriak Macan Merah. Tiba-tiba, peri bulan dingin berteriak dengan matanya yang berbinar. Binatang buas roh dari lembah pemakaman dewa, tujuan utama kita saat ini adalah membunuh Chen Beixuan. Selama dia masih hidup, tidak ada satupun dari kita yang bisa mendapatkan buah guntur dan nyawa kita mungkin akan hancur dalam bahaya. Mendengar apa yang dikatakan peri bulan dingin, para binatang roh tergerak. Mereka telah melihat betapa tak terkalahkannya Chen Fan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Kilin hitam, yang memiliki energi jiwa dari beberapa binatang roh, kemudian mendengus dan menembaki Chen Fan dengan api hitamnya. Siapapun yang menyentuh pohon buah guntur akan mati. Bang! Zombie King melangkah maju dan mengeluarkan deatki-nya yang menakutkan. Semua tanaman dan makhluk di sekitar mati setelah menghubungi deatki abu-abu. Itu adalah ki kematian mengerikan yang dia simpan selama ribuan tahun terakhir dan cukup untuk membuat dewa langit membusuk. Makhluk roh itu pintar. Mereka tahu orang yang paling berkuasa di sana adalah Chen Fan dan mereka hanya bisa menyelesaikan masalah dengan orang-orang dari alam kunsu setelah dia pergi. Mengaum, Macan Tutul Guntur, Macan Merah dan yang lainnya segera mengikuti kedua raja binatang itu. Seluruh lembah pemakaman dewa dipenuhi dengan kekejaman dan makhluk-makhluk kuat ini berkumpul ribuan meter di sekitar Chen Fan. Setiap serangan yang mereka lakukan sama kuatnya dengan tebasan Lin Suming dan membawa segala jenis kekuatan ilahi. Bahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure akan mati akibat serangan gencar ini.
Kamu terlalu arogan, Chen Beixuan. Ini tidak akan terjadi jika kamu mendengarkan dewa tingkat bumi Leixing. Qian Yexue mundur 1000 kaki dan menatap Chen Fan, sambil menghela nafas. Dengan 4 Conate Overlord tingkat menengah teratas bersama dengan 2 dewa tingkat bumi dan 6 binatang roh menyerang pada saat yang sama, bahkan pejuang paling kuat di alam kunsu tidak akan memiliki peluang untuk melawan. Senior Chen, mata Ye Qincang melotot. Dia mencoba bergegas ke sana tetapi kera api kuno menghentikannya. Berbakat tapi terlalu angkuh. Lagi pula dia tidak bisa lepas dari kematian. Chang He Sword Immortal menghela nafas dan sepertinya memiliki kilatan simpati di matanya. Namun, dia segera membentuk cahaya biru setinggi 3 kaki dan melemparkannya ke Chen Fan. Cahaya biru tampaknya telah membelah langit seperti pedang terbang dari pedang abadi. Dan dewa tingkat bumi Leixing juga melangkah maju dan menebas dengan pedang guntur ungu miliknya. Ledakan, satu-satunya yang tersisa di langit adalah naga petir yang marah, yang panjangnya puluhan kaki, dan melaju melintasi langit menuju Chen Fan. Dalam sekejap, Chen Fan berada dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia berdiri di sana dengan kaget. Energi yang begitu menakutkan sungguh menghancurkan. Ye Qincang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam Chen Fan dan dunia sepertinya diselimuti oleh energi mengerikan yang dapat dengan mudah menghancurkan kapal induk. Energinya bahkan mengalir melalui dirinya dan berbenturan dengan tanah. Sebuah lubang raksasa tanpa dasar muncul dan susunan di dalamnya tampak berkilauan. Apakah dia mati? Seseorang berteriak, dikepung oleh begitu banyak tuan, bahkan dewa sejati pun akan mati, belum lagi Chen Fan. Semua orang memandang dengan gembira dan melihat pemandangan yang luar biasa. Suara mendesing. Setelah debu terangkat, mereka melihat kepompong biru mengambang di atas lubang. Ada binatang aneh di dalam kepompong. Binatang itu panjangnya 10 kaki dan tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan yang menimbulkan teror. Bentuk Kunpeng Dharma lukisan seni 12 langit. Akhirnya muncul. Wujud Kunpeng Dharma merupakan perubahan pertama dari lukisan menelan langit. Ia memiliki 1/10 kekuatan Kunpeng asli, yang sudah menakutkan dan berada di luar imajinasi orang-orang dari alam kunsu. Begitu Kunpeng muncul, ia mengendalikan semua esens Qi dalam jarak puluhan mil yang membentuk lautan esens Qi yang menakjubkan di sekitarnya. Mustahil, para dewa tingkat bumi dan makhluk roh tidak dapat mempercayai mata mereka. Chen Fan selamat dari serangan yang begitu kuat. Terbuat dari apakah tubuhnya? Apakah itu sebanding dengan harta karun roh? Dan burung aneh apa ini? Mengapa Chen Fan berubah menjadi seekor burung? Hanya Qian Yexue yang ingat apa yang terjadi ketika Chen Fan memasuki level Conate. Apa itu? Peri bulan dingin ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia berubah menjadi binatang, yang seperti penguasa di puncak rantai makanan. Kilin hitam, macan tutul guntur, dan macan merah semuanya gemetar. Apakah kamu tahu betapa kuatnya aku? Chen Fan akhirnya melihat ke atas. Ada kilatan kekejaman di matanya, dan sepertinya dia ingin menghancurkan segalanya dan mendominasi dunia. Inilah kekuatan Kunpeng. Tubuh dan sayapnya, memancarkan sinar cahaya biru keemasan seolah-olah terbuat dari emas. Banyak pusaran hitam berkumpul di sekitarnya yang memicu kekuatannya secara maksimal. Akan kutunjukkan kepadamu apa itu kekuatan ilahi yang sebenarnya. Chen Fan merentangkan tangannya seperti elang yang melebarkan sayapnya. Ledakan, binatang ilahi mengepakkan sayapnya. Itu menciptakan badai dengan kekuatannya yang luar biasa. Semua mantra dharma atau kekuatan ilahi sama rentannya dengan semut di hadapan energi yang tak terkalahkan. Membunuh, Black Kilin tiba-tiba menjadi ganas. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api hitam untuk membakar Chen Fan. Itu adalah api kilin yang diturunkan dari keluarga Black Kilin. Meskipun hanya memiliki sebagian kecil dari api kilin asli, itu sebanding dengan mata emas api li milik Chen Fan. Bunuh, bunuh, bunuh. Macan tutul guntur, harimau merah, dan ular putih semuanya cemas. Mereka memanggil kekuatan ilahi mereka ke tingkat maksimum. Petir putih bersinar di udara, petir menyambar dan api berkobar. Dengan begitu banyak binatang buas roh dan dewa tingkat bumi yang menyerang bersama-sama, bahkan udaranya pun tampak retak. Lautan esens Qi mendidih dan segala sesuatu dalam jarak 1000 meter hancur total. Dengan banyaknya energi yang melonjak, bahkan dewa tingkat bumi Leixing dan Raja Zombie harus berusaha sekuat tenaga. Ledakan, kemudian, Chen Fan pindah.
Dia dengan lembut mengepakkan sayapnya dan bentuk Kunpeng Dharma segera memecahkan penghalang sonik. 8 kali, 9 kali, 10 kali. Chen Fan mencapai kecepatan suara 10 kali lipat. Dia melampaui dimensi dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan mata mereka. 10 kali kecepatan suara, yaitu 3 km per detik. Dalam sekejap, Chen Fan melintas 100 kaki. Desir, sayapnya yang tajam menebas seperti pedang ilahi, dan macan tutul guntur dan harimau merah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Tubuh mereka terbelah dua, tubuh binatang roh, yang dapat menahan serangan artefak roh tingkat tinggi, sama rentannya dengan tahu di hadapan sayap Chen Fan. Bunuh dia, teriak kilin hitam dengan marah. Api hitamnya kemudian berubah menjadi pusaran api dan menuju ke arah Chen Fan, mencoba membakarnya menjadi abu. Namun, Chen Fan telah bertransformasi ke bentuk Kunpeng Dharma dan menguasai kecepatan absolut. Suara mendesing. Chen Fan melebarkan sayapnya lagi dan langsung berada di belakang Overlord Fury. Melindungi. Overlord Fury memang dewa tingkat bumi yang berpengalaman. Dia segera menembakkan 12 manik-manik yang diukir dengan pesona garba yang dapat menahan serangan 12 dewa tingkat bumi. Tapi Chen Fan sangat kuat saat ini. Bahkan Conate Being tahap puncak akan gagal di depannya. Retakan, perisai emas dengan 12 kutukan Dharmasan sekerta retak dan terbelah seperti kain yang dipotong dengan gunting. Overlord Fury tersenyum kecut dan luka kecil muncul di antara alisnya. Lukanya kemudian mulai pecah dari alis hingga ke hidung, dagu, dan dada. Pada akhirnya, tubuhnya terbelah dua. Dewa Gunung Guntur tingkat bumi telah dipotong menjadi dua bagian oleh Chen Fan. Beraninya kamu, Dewa tingkat bumi Leixing dan yang lainnya semuanya ketakutan. Serangan mereka sama sekali tidak berhasil pada Chen Fan. Jika mereka terus seperti ini, semua dewa tingkat bumi dan binatang roh, kecuali 4 tuan, akan dibunuh oleh Chen Fan. Berlari, ular putih dan elang emas hendak melarikan diri. Namun, Chen Fan terlalu cepat. Kecepatan suara 10 kali lipat benar-benar di luar imajinasi orang. Tanda putih buram muncul di langit dan udara seolah pecah. Wus, wus, sebentar lagi. 2 spirit beast lagi telah terbelah menjadi 2. Sayap Chen Fan seperti bila ilahi tajam yang dapat menebas logam dan memecahkan langit. Pergi ke neraka. Dewa tingkat bumi Leixing akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Petir ungu menyambar dan berubah menjadi naga petir setinggi 10 kaki. Dentang, Chen Fan menggunakan sayap kirinya dan memblokir serangan dewa tingkat bumi Leixing secara langsung. Sayap biru mengkilapnya berbenturan dengan pedang guntur ungu, menciptakan suara seperti logam yang saling bertabrakan. Pedang guntur ungu memantul bukannya mematahkan sayap Chen Fan. Getaran keras dari bilahnya menyebabkan energi tak tertandingi yang membuatnya memuntahkan darah, dia terlempar seperti bintang jatuh. Dia terlalu kuat, lari. Setelah melihat ini, kera api kuno benar-benar ketakutan dan segera melarikan diri. Peri bulan dingin dan 2 binatang roh terakhir juga ketakutan dan ingin melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Chen Fan mengepakkan sayapnya lagi. Suara mendesing. Dia melintas ke peri bulan dingin dengan energi yang tidak ada duanya, menciptakan tanda putih di langit. Peri bulan dingin menjerit dan menembakkan cahaya ilahi es sebelum Chen Fan menghancurkannya bersama dengan artefak Dharma perlindungan dan jiwa ilahi miliknya. Tante, teriak Qian Yexue. Sementara itu, mereka sedang panas-panasnya pertempuran. Setelah Chen Fan membunuh 2 spirit beast terakhir, Black Kilin menjadi lebih ganas dan tubuhnya terbakar, sementara Zombie King mengobarkan Deat Ki yang kemudian menyapu ke segala arah. Di sisi lain, Dewa Pedang Changhe menyerang dengan pedang terbangnya dan Dewa tingkat bumi Leixing menebas dengan pedang guntur ungu miliknya. 4 Conate Overlord tingkat menengah memberikan yang terbaik. Namun, serangan mereka hanya membuat Chen Fan tergelitik. Tubuh surgawinya yang awalnya sukses sudah kuat dan bersama dengan tubuh surgawi Kunpeng, bahkan harta karun roh tidak akan mampu menghadapinya. Adapun api kilin hitam dan pedang Qi, Chen Fan sudah menelannya segera setelah dia membuka mulutnya. Bang, bang, bang. Udara bergetar. Chen Fan segera bertarung dengan mereka dan mereka bentrok 8 kali berturut-turut. Meskipun salah satu musuhnya tidak dapat menahan kekuatannya dan mundur setelah setiap serangan, mereka berempat dan orang lain akan segera mengisi posisi tersebut. Ledakan, kelimanya menyapu daerah itu seperti badai petir, dan seluruh gunung, lembah, dan hutan hancur. Menurutmu lukisan menelan langit milikku hanya mampu melakukan ini?
Chen Fan mendengus acuh tak acuh setelah menjatuhkan Raja Zombie. Keajaiban wujud Kunpeng Dharma berada di luar imajinasi orang. Chen Fan hanya menggunakan kekuatan tubuhnya dan keempat tuan sudah merasa sulit untuk mengikutinya. Angsa, Chen Fan berdiri di udara dan membuka mulutnya. Pusaran hitam raksasa kemudian muncul. Kali ini, Chen Fan akhirnya menunjukkan kepada dunia kekuatan ilahi Kunpeng yang sebenarnya. Meskipun kekuatan ilahi yang menelan langit tidak dimaksudkan untuk bertarung, namun kekuatan itu bisa digunakan untuk melawan mantra Dharma dan kekuatan ilahi apapun. Oh tidak, mundurlah. Melihat pusaran hitam itu, dewa tingkat bumi Leixing sangat ketakutan. Tapi sudah terlambat. Black Kilin tidak berhenti tepat waktu dan tersedot ke dalam lubang hitam. Ia meronta dan mengeluarkan api hitam, tapi tidak ada gunanya di hadapan kekuatan ilahi yang menelan langit. Suara mendesing. Semua orang terkejut. Chen Fan menelan keturunan Kilin yang telah dibudidayakan selama hampir 1000 tahun. Begitu raksasa Black Kilin memasuki perut Chen Fan, itu berubah menjadi Spirit Ki dan membuat levelnya melonjak. Ini adalah cara yang benar dalam menggunakan kekuatan ilahi menelan. Siapa selanjutnya? Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap tiga lainnya. Berlari. Bahkan Dewa Leixing tingkat bumi yang kejam pun mundur, tapi siapa yang bisa lolos dari Kunpeng? Setelah menjentikkan jari, Zombie King ditelan oleh Chen Fan. Deat Ki kemudian berubah menjadi True Essence mendidih yang memenuhi tubuh Chen Fan. Setelah 3 jentikan, Changhe Sword Immortal ditelan bersama pedangnya. Setelah 10 jentikan, Dewa tingkat bumi Leixing tidak tahan lagi. Dia menjatuhkan pedangnya dan ditelan oleh Chen Fan, menjadi sumber True Essence yang tak ada habisnya. Hanya dalam beberapa saat, 8 binatang roh dan 4 dewa tingkat bumi telah dimusnahkan. Chen Fan mengalahkan seluruh koalisi lembah pemakaman dewa dan alam kunsu. Hanya Ye Qinchang dan Qian Yexue yang tersisa, berdiri di samping dengan tercengang. Mereka semua mati. Qian Yexue berdiri di sana dengan kaget dan ketakutan di wajahnya. Dewa tingkat bumi Leixing adalah seorang dominator di kunsu dan dia memiliki pisau guntur ungu dari sekte guntur surgawi. Changhe Sword Immortal meminjam 30% kekuatan dari Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Raja Zombie ditransformasikan dari mayat pedang abadi kuno, dan Kilin hitam memiliki darah binatang ilahi. Conate Overlord ini adalah kultivator terbaik di alam kunsu, dekat dengan Master Sekte dan tetua. Namun, mereka semua ditelan oleh Chen Fan, apalagi 6 binatang roh dan yang lainnya seperti peri bulan dingin. Ekspedisi dari kunsu dimusnahkan. Apakah dia manusia atau reinkarnasi monster? Qian Yexue memandang Chen Fan dengan ketakutan. Derai, derai. Aura biru menyusut dan Kunpeng yang panjangnya 10 kaki secara bertahap berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mundur ke dalam tubuh dan jiwa ilahi Chen Fan. Pada akhirnya, Chen Fan muncul dengan rambut hitam dan mata hitam, mengenakan pakaian putih. Fiuh. Chen Fan menarik napas dalam-dalam dan menahan energinya. Meskipun kekuatan ilahi Kunpeng dapat menelan segalanya, dia bukanlah Kunpeng yang asli. Menelan 4 penggarap Conate tingkat menengah telah melampaui batasnya. Sementara itu, esensi sejati menelan sedang mencoba mencerna aliran energi yang begitu besar di tubuh Chen Fan. Esensi sejatiku hanya bisa tumbuh 1% setelah menelan orang-orang ini. Itu terlalu tidak efisien. Chen Fan mengerutkan kening. Kekuatan ilahi yang menelan memang berguna tetapi tidak maha kuasa. Ketika seseorang memakan seekor sapi, apakah dia akan mendapatkan kekuatannya juga? Itu tidak mungkin. Setelah Chen Fan menyerap Spirit Ki dari 4 makhluk Conate tingkat menengah, sebagian besar akan disaring, hanya sedikit energi yang berguna untuk budidaya Chen Fan. Saya bukan Kunpeng yang asli, jadi saya tidak bisa mengambil semua jenis energi. Agar seorang kultivator bisa naik ke puncak, yang terpenting adalah pengabdian. Itulah alasan mengapa saya bisa mendominasi alam semesta di kehidupanku sebelumnya, kata Chen Fan, tampak bertekad. Tetapi satu hal baik tentang kekuatan ilahi yang menelan adalah ia dapat mengekstraksi kekuatan garis keturunan. Retakan, api hitam tiba-tiba keluar dari esensi sejati. Itu adalah api Kilin dari Kilin hitam. Api Kilin adalah kekuatan ilahi yang terkenal di seluruh alam semesta dan sekuat kekuatan ilahi Kunpeng yang menelan langit. Namun, sedikit darah dari Kilin hitam ini sudah cukup bagiku. Desir, api hitam masuk ke mata Chen Fan. Kemudian mulai menyatu dengan api emas, secara bertahap berubah menjadi api 2 warna. Nyala api berkedip-kedip, membawa energi destruktif.
Mata emas api Li dapat menampung semua jenis api di dunia. Pernah ada Dao Reunion Perfected Immortal yang menggabungkan 7.865 jenis api ilahi. Setelah dilepaskan, kekuatan mereka dapat menghancurkan dunia atau melelehkan sebuah planet. Aku bertanya-tanya kapan saya bisa mencapai kekuatan ilahi seperti itu. Sepertinya saya harus menelan beberapa binatang roh dan binatang ilahi yang berbakat, pikir Chen Fan saat dia turun dari langit. Ye Qincang terbang ke arahnya dan berkata dengan hormat, "Senior Chen." Qian Yexue juga mendekat dengan wajah pucatnya. Chen Fan benar-benar membuat Ye Qincang tercengang. Hingga saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Chen Fan telah mencapai level yang jauh lebih tinggi darinya. Saya kira Senior Chen adalah seorang penggarap inti emas atau jiwa yang baru lahir di kehidupan terakhirnya. Ye Qincang merenung dan berkata, "Senior, kera api kuno melarikan diri. Haha. Aku sudah memasang mantra pembatas di tubuhnya. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa kabur?" Chen Fan mencibir dan mengirimkan 5 berkas cahaya dari tangannya. Setelah beberapa saat, terdengar suara lolongan. Bola cahaya biru terbang dari jauh. Kera api kuno berada di dalam dengan 5 rantai biru melilit tubuhnya. Kera api kuno berlutut dan memohon pada Chen Fan, "Tolong jangan bunuh aku. Tolong, aku tidak akan pernah lari lagi." Namun, Chen Fan tidak mempedulikannya sama sekali, dia membiarkan Ye Qincang menanganinya. Jika dia tidak bergantung pada kera api untuk menemukan gerbang surga dan mendapatkan informasi tentang lembah pemakaman dewa, dia pasti sudah memukulnya sampai mati. Kita harus memetik buah guntur sekarang. Chen Fan berbalik, dan melihat ke pohon emas dan 3 buah di atasnya. Kali ini, Chen Fan mengeluarkan kekuatan ilahinya tanpa gangguan. Wus, wus. Sinar cahaya biru keluar dari tangannya, berubah menjadi rantai yang melilit gunung hitam. Masing-masing setebal ember air dan sekeras terbuat dari emas. Chen Fan meraih tangannya dan berteriak, "Bangkit!" Energi tak berujung keluar dari tubuh dan organnya, dan tubuhnya mengeluarkan suara menggelegar seolah-olah 100 bom atom telah meledak. True Essence yang menakutkan membuat jubah dan rambutnya bergetar. Retakan, dia mengangkat seluruh gunung magnet esensi dengan satu tangan. Meskipun gunung magnet esensi jauh lebih ringan dari gunung biasa, hal ini tetap membuat 2 orang di sebelahnya tercengang. Chen Fan menghentakkan kakinya dan berteriak, meminjam kekuatan dunia. Esensi dari jarak puluhan mil kemudian membentuk tangan raksasa setinggi 100 kaki dan mencengkeram gunung hitam, mengangkatnya. Chen Fan memegang gunung itu dengan satu tangan dan mengucapkan mantra dengan tangan lainnya untuk menyempurnakannya di sana. Bang, bang, bang. Banyak jimat emas masuk ke gunung hitam. Kemudian, secara bertahap menyusut menjadi hanya beberapa meter dan Chen Fan menempatkannya di dalam labu penguat bilah. "Ini, Senior Chen." Ye Qincang tercengang. Buah guntur hanya tumbuh di gunung magnet esensi, yang merupakan harta karun alami. Anda akan dapat memperbaikinya jika Anda mengetahui beberapa teknik pengendalian harta karun, jelas Chen Fan. Dia sangat senang. Hal terpenting di lembah pemakaman dewa bukanlah buah guntur, melainkan gunung magnet esensi. Harta karun alami seperti itu adalah bahan terbaik untuk membuat harta karun roh, dan Chen Fan mungkin bisa membuatnya jika dia menambahkannya ke segel 5 guntur miliknya. Pada saat itu, dia tidak perlu takut bahkan jika Master Sekte di alam kunsu berkunjung. "Saudara Ye, buah guntur belum matang. Saya akan memberikannya kepada Anda jika sudah siap," kata Chen Fan. "Terima kasih, Senior Chen, tapi kaulah yang mengalahkan musuh dari alam kunsu, melindungi Tiongkok dan semua orang. Aku di sini hanya untuk membantumu. Bagaimana cara mengambil buah guntur?" kata Ye Qincang dengan serius. "Saya sudah memutuskan," kata Chen Fan tegas. Kali ini, Ye Qincang mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan musuh demi dia dan penguasa langit mistik utara selalu membalas budi. "Baiklah." Ye Qincang membungkuk. Setelah itu, mereka terbang ke gerbang surga di bawah pimpinan kera api kuno. Meskipun lembah pemakaman dewa memiliki banyak binatang roh, monster, celah dimensi, dan susunan mematikan, para spirit beast yang masih hidup tidak berani muncul dan bertarung dengan Chen Fan lagi. Beberapa binatang yang menghalangi mereka dihajar sampai mati. Setelah 3 jam, mereka sampai di gerbang surga. Masih tampak megah dan platform batunya sederhana dan elegan. Di antara pilar-pilar batu yang menjulang tinggi terdapat sebuah pintu ringan yang bergerak dengan keras seperti permukaan danau di tengah badai petir.
Apa yang terjadi? Apakah para penggarap lainnya datang? Ye Qinchang sangat ketakutan. Mereka baru saja melalui pertempuran dan bahkan Chen Fan hanya bisa menunjukkan setengah dari kekuatannya. Jika musuh datang lagi dari dunia kunsu, apa yang bisa mereka lakukan? Khususnya kali ini, mereka yang datang pasti adalah penggarap terhubung tingkat puncak yang berpengalaman atau bahkan master sekte dari sekte-sekte besar, yang jauh lebih kuat daripada Dewa Leixing tingkat bumi. Itu tidak mungkin. Sepertinya ada yang salah dengan gerbangnya. Chen Fan menyipitkan matanya. Dia dapat melihat bahwa gerbang surga hanyalah sebuah jalan yang terhubung ke dunia kecil lainnya. Namun, jalur tersebut benar-benar tidak stabil, tampaknya berada di ambang kehancuran. Mungkin dewa tingkat bumi Leixing dan yang lainnya memaksa masuk dan mengganggu pengoperasian gerbang surga. Chen Fan mengusap dagunya. Leluhur darah berkata bahwa gerbang surga itu rapuh dan tidak memungkinkan terlalu banyak dewa tingkat bumi untuk melewatinya sekaligus. Yan Jingchao juga mengatakan bahwa toko itu baru akan dibuka setidaknya 4 bulan kemudian. Namun, dewa tingkat bumi Leixing dan yang lainnya menerobos gerbang surga secara paksa dengan harta karun luar angkasa, dan bahkan mengirim 5 dewa tingkat bumi sekaligus, termasuk makhluk conate tingkat menengah seperti dirinya dan Chang He Sword Immortal. Rupanya, itu sudah melampaui batas gerbang surga. Setelah mendengar penjelasan Chen Fan, Ye Qinchang sangat bersemangat. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke dunia kita lagi. Setidaknya tidak untuk saat ini. Kecuali semua dewa tingkat bumi memasuki tingkat inti emas atau jiwa baru lahir, tidak satupun dari mereka akan mampu melewati gerbang surga dalam beberapa tahun. Namun, gerbang tersebut akan sepenuhnya stabil setelahnya, itu dan mungkin tidak akan pernah tertutup lagi, kata Chen Fan sambil menggelengkan kepalanya. Sudah cukup. Kita bisa mempersiapkan diri dalam 3 tahun ini dan kita akan menunjukkan kepada dewa tingkat bumi dari alam kunsu kekuatan teknologi modern, teriak Ye Qinchang dengan gembira. Tapi Qian Yexue tampak murung. Bahkan Chen Fan mengerutkan kening. Jika gerbang surga tidak stabil, itu berarti dia juga tidak bisa pergi ke alam kunsu dan mencari jalan surga. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, ayo keluar dari sini." Mereka yang menunggu di luar pasti sangat khawatir sekarang. Dia tahu mereka akan menimbulkan kehebohan besar setelah keluar dari lembah pemakaman dewa. Saat Chen Fan bertarung di dalam lembah pemakaman dewa, dunia luar juga bergejolak. Bagi Tiongkok dan komunitas seni bela diri Tiongkok, Chen Fan dan Ye Qinchang adalah harapan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan mereka berdua untuk menghentikan dewa tingkat bumi dari alam kunsu sebelum garis pertahanan dibangun. Berapa banyak dewa tingkat bumi yang datang dari alam kunsu? Bisakah Ye Surgawi dan Chen Surgawi menangani mereka? Seseorang mengungkapkan keraguannya di forum seni bela diri Tiongkok. Chen Surgawi mengalahkan leluhur darah dan sekuat 3 dewa tingkat bumi. Bersama dengan Ye Surgawi, beberapa dewa tingkat bumi seharusnya tidak menjadi masalah, jawab Guo Xiaomang dengan percaya diri. Dia telah menjadi pengikut Chen Fan jauh sebelumnya dan dia membelanya setiap hari di forum. Nama ID-nya, Xiaomang, sangat terkenal. Leluhur darah telah menjadi lemah setelah hidup selama 1000 tahun. Selain itu, tidak ada dari kita yang tahu berapa banyak dewa tingkat bumi yang berasal dari alam kunsu. Tidak peduli seberapa kuat Chen Beixuan, dia tidak bisa bertarung dengan 7 atau 8 dewa dari mereka, kata seseorang. Menurut informasi kami, gerbang surga belum terbuka, jadi hanya beberapa dari mereka yang bisa melewatinya. Kedua makhluk surgawi itu seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah. Jangan khawatir, burung pipit merah kecil meyakinkan semua orang kalau tidak. Seseorang mengenali Red Sparrow dan langsung bertanya, "Red Sparrow, apakah kamu punya informasi langsung dari Kunlun?" "Kami sangat cemas. Kami juga sama cemasnya dengan Anda, tapi tolong percaya pada dua makhluk surgawi." Di sisi lain, Divisi 9 dan 18 kami di lembah pemakaman dewa siap berperang, semua pangkalan rudal di negara ini juga siap untuk menyerang dan semua pesawat tempur mengelilingi langit. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Heavenly Chen, Tiongkok memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi semua orang, jawab Red Sparrow dengan tenang. Kebanyakan orang di forum tersebut adalah seniman bela diri yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Tiongkok. Ini adalah negara terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Jika dewa tingkat bumi benar-benar menyinggung Tiongkok, mereka akan meluncurkan lusinan bom hidrogen ke lembah pemakaman dewa dan semua musuh akan mati. Namun,
Orang-orang di forum bawah tanah di luar negeri kebanyakan merasa senang. Chen Beixuan dan Ye Qinchang membunuh leluhur darah dan menyinggung banyak negara. Sekarang, mereka akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Seorang samurai Jepang berkata dengan sombong, saya mendengar bahwa ada lusinan dewa tingkat bumi di alam Kunsu. Bahkan 5 dari mereka dapat mencabik-cabik Chen Beixuan. Bagaimana jika mereka tidak kembali setelah membunuh Chen Beixuan? Bagaimana kita bisa melawan begitu banyak dewa tingkat bumi? Kata orang lain, apakah kamu gila? Dunia fana itu baik tetapi alam di atas sana jauh lebih baik. Para dewa dan entitas itu melihat dunia kita sebagai gurun dan rawa. Maukah kamu meninggalkan rumahmu untuk tinggal di gurun atau hutan? Jelas seorang tuan yang berpengalaman. Semua sekte sejarah di bumi tahu bagaimana dunia berubah, dan spirit Qi menghilang. Mereka juga memahami mengapa entitas dan dewa tingkat bumi meninggalkan bumi, jadi mereka tidak mengkhawatirkan hal itu sama sekali. Adapun meminta Chen Fan pergi ke alam Kunsu dan meminta maaf, itu hanya alasan untuk mengintimidasinya. Seorang biarawan gereja Kristen berkata, menurut buku-buku kuno, alam Kunsu adalah tempat tinggal para dewa timur. Ada banyak sekte sejarah dan lebih dari 100 dewa tingkat bumi. Meskipun mereka telah menurun setelah ribuan tahun-tahun, jumlah mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Seseorang mengenali biarawan itu, yang merupakan mantan kardinal dan penguasa negara abadi yang tersembunyi. Jadi, Chen Beixuan akan mati. Banyak yang bersemangat. Negara-negara barat, Jepang dan Thailand adalah musuh Chen Fan dan mereka ingin dia mati. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah berkeliaran di seluruh dunia, membunuh banyak pejuang negara abadi dan menyinggung banyak orang. Seseorang bernama Teddy Lens berkata di forum rahasia Chia, jika Chen Beixuan meninggal, saya akan mengundang semua orang yang hadir untuk tinggal 10 hari di Hawaii secara gratis. Banyak dari mereka yang mengetahui Teddy Lens adalah sosok penting dari keluarga Lens Amerika Serikat. Dia bertanggung jawab untuk mengelola masalah-masalah tentang dunia gelap dan organisasi bawah tanah. Dia memimpin ratusan tentara bayaran bersenjata dan merupakan pemimpin paling unggul di wilayah New York. Seorang Taipan Jepang juga berkomentar, saya akan mengantarmu ke sana untuk tinggal selama sebulan. 6 bulan, seorang pangeran dari keluarga kerajaan Thailand mengikuti. Chen Fan telah menyinggung banyak orang. Begitu dia dalam bahaya, seluruh forum rahasia Chia sangat senang tetapi lebih banyak dari mereka yang mencibir. Sejak Chen Beixuan menjadi seorang kultivator, dia tidak pernah kalah sekalipun dan telah mengalahkan banyak orang. Kali ini, dia mungkin akan mengejutkan dunia lagi seperti dulu. Saat itu, Sekte Qiong Utara akan menangani semua orang yang bersorak di forum saat ini, kata pemburu iblis hitam putih. Semua orang kemudian menyadari, bahkan jika Chen Fan meninggal, Sekte Qiong Utara, yang memiliki 4 pembudidaya di atau di atas negara abadi dan merupakan organisasi paling kuat di dunia gelap, akan tetap ada. Apa yang kamu takutkan? Gereja Kristen masih ada di sini. Kita harus menunggu mereka turun tangan. Selain itu, bagaimana Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis akan membiarkan Chen Beixuan pergi setelah apa yang dia lakukan terhadap mereka sebelumnya? Kata Pangeran Thailand, Raja Gong tahu, Daksin, adalah penjaga Thailand tetapi Chen Fan telah menghancurkannya sampai mati di Dragon Hall. Itulah sebabnya kebencian keluarga kerajaan Thailand terhadap Chen Fan tak terlukiskan. Mari kita lihat. Pertempuran ini akan menentukan masa depan dunia. Jika Chen Beixuan menang, dia akan menjadi pahlawan bumi dan umat manusia. Jika dia mati, kita harus bertarung dengan musuh dari alam Kunsu. Kata pengamat, seluruh forum menjadi sunyi. Semua orang menunggu dengan sabar dan memperhatikan Kunlun. Mereka yang mendukung Chen Fan menantikan kemenangannya, sementara mereka yang menentangnya berharap dia akan mati. Di rumah besar di Gunung Utara, Wang Zhongguo berdiri di dekat jendela dan memandang Yan Jin. Ayah, belum ada kabar. Ayah sudah berdiri di sana selama sehari. Ayo duduk dan makan sesuatu. Wang Keqin datang dan berkata, bagi keluarga biasa, alam Kunsu, dewa tingkat bumi, dan makhluk surgawi bagaikan legenda. Namun, sebagai salah satu dari 5 keluarga besar di Yanjin, keluarga Wang masih mendapat banyak informasi. Keqin, aku menyesalinya, kata Wang Zhongguo. Saya menyesal karena saya tidak pernah menyadari bahwa Chen Fan memiliki bakat yang luar biasa. Saya menyesal telah bersekongkol melawan mereka ketika mereka datang ke keluarga Wang.
Saya menyesal karena saya tidak cukup waras dan memimpin keluarga Wang ke situasi ini, Wang Zhongguo lanjutnya saat Wang Keqin terlihat bingung. Ayah, siapa yang bisa melihat bakatnya? Kita semua salah. Tak seorang pun menyangka bahwa bajingan itu bisa menjadi dewa yang begitu unggul, kata Wang Keqin sambil tersenyum masam. Jika Chen Fan keluar hidup-hidup, kita harus meminta maaf kepada Xiao Yun, kata Wang Zhongguo, tampak seperti dia beberapa tahun lebih tua. Tubuhnya sedikit bungkuk, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ayah, bagaimana dengan apa yang terjadi pada Chen? Wang Keqin berkata dengan cemas. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa Chen Fan membunuh Wang Chen di depan mereka dan memutuskan hubungan antara kedua keluarga. Itu adalah putranya, pewaris yang paling dia banggakan. Jika dia bisa keluar dari Kunlun hidup-hidup, itu berarti tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyentuhnya lagi. Wang Zhongguo berkata perlahan. Wang Keqin terkejut, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selain keluarga Wang, percakapan serupa juga terjadi di keluarga Xiao, Han, dan Qin. Meskipun Chen Fan adalah pejuang terbaik di dunia, dia tidak terkalahkan bagi keluarga besar ini. Senjata nuklir di Inggris, Perancis dan Amerika Serikat, termasuk senjata super yang diam-diam mereka kembangkan, dapat mengancam atau menghadapi Chen Fan dengan mudah. Kekuatan negara adidaya tidak terbayangkan. Rumor mengatakan bahwa beberapa pangkalan militer rahasia di Tiongkok menemukan cara untuk membunuh dewa tingkat bumi dengan senjata nuklir. Tetapi jika Chen Fan keluar hidup-hidup setelah mengalahkan Dewa Alam Kunsu, dia pantas mendapatkan niat baik dari Tiongkok dan dunia. Dia akan menjadi pahlawan umat manusia. Membunuh orang seperti itu akan menyinggung seluruh komunitas seni bela diri Tiongkok dan separuh planet ini. Bahkan negara adidaya pun harus menyerah padanya. Semua anggota Sekte Qiong Utara juga berdoa dengan tenang di Istana Pedang. Jangan khawatir, guru tidak terkalahkan. Dia tidak akan pernah kalah, kata Hua Yunfeng. Wang Xiaoyun, Anya dan Fang Qiong bahkan belum minum sedikit pun dan semua menunggu dalam diam. Bagaimanapun, alam Kunsu adalah alam legendaris dan penuh dengan dewa. Xuan Luo dan Tian Mingzi sudah kuat, belum lagi guru dan guru leluhur mereka. Kami hanya tahu sedikit tentang alam Kunsu dan lembah pemakaman dewa. Qian Yexue tidak pernah memberitahu kami apapun selama beberapa bulan terakhir ini dia bersama kami. Jika bukan karena guru, saya pasti sudah menyiksanya sampai mati. Yukishiro Sa mendengus. Dia selalu tidak menyukai Qian Yexue karena kecantikannya. Kita hanya akan lebih khawatir jika kita tahu terlalu banyak. Seperti yang dikatakan Qian Yexue, ada ribuan dewa tingkat bumi di alam Kunsu. Apa yang bisa kita lakukan ketika lusinan dari mereka datang? Kita pasti harus berjuang. Xie Yan menggelengkan kepalanya. Dunia Kunsu masih seperti sebuah misteri bagi mereka. Tidak ada yang tahu pasti apakah yang dikatakan Yan Jingchao dan Xuan Luo itu benar. Kita lihat saja. Wang Xiaoyun menunduk dan berdoa. Sekte Qiong Utara, Balai Naga, Sekte Hong, Komunitas Seni Bela Diri Tiongkok, Komunitas Kendo Jepang dan Korea, banyak kekuatan bawah tanah, negara adidaya, keluarga teratas dan konsorsium, semua orang fokus, menunggu dengan sabar hasil dari pertempuran yang menghancurkan bumi. Tanggal 5 Juli tahun 2012, Chen Fan, Ye Qinchang dan yang lainnya keluar dari lembah pemakaman dewa. Chen Fan mengalahkan Dewa Kunsu dan menutup gerbang surga sendirian. Begitu berita itu keluar, seluruh planet, termasuk negara adidaya, tidak bisa berkata-kata. Dia mendominasi dunia.